Mengawali informasi yang pertama, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi semakin gencar melakukan inspeksi mendadak di sejumlah lapak pedagang hewan kurban pada Jumat pagi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit hewan menular strategis atau PHMS, salah satunya penyakit mulut dan kuku PMK. Selain itu, petugas menghimbau agar para pedagang tidak menjual hewan yang belum layak untuk dikurbankan. Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, petugas Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi terus gencar melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban pada Jumat pagi. Salah satu lokasi yang didatangi oleh petugas yakni lapak hewan kurban kambing yang berada di Jalan Kepiting, Kelurahan Sobo, Banyuwangi. Petugas langsung memeriksa satu persatu hewan kambing yang akan dijual, salah satunya dengan memeriksa kondisi gigi, detak jantung, saluran pernapasan, berat badan, serta suhu tubuh hewan. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh, tujuannya untuk meyakinkan pedagang dan pembeli bahwa ternaknya sudah diperiksa. Selain itu, pemeriksaan ini untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit hewan menular strategis. PHMS salah satunya adalah penyakit mulut dan kuku. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemilik lapak diberikan sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Surat ini diberikan sesuai dengan kondisi yang ada pada hewan kurban tersebut. Dalam sehari setidaknya ada 7-8 ekor kambing yang terjual. Harga yang dijual antara 2,7 juta hingga 6,5 juta rupiah tergantung besarnya kambing. Selain itu, para penjual juga mendapatkan sertifikat veteriner sebagai bukti telah diperiksa oleh dinas terkait. Harga kenaikan kurang lebih dari tahun kemarin 300 sampai 400 ribu. Kalau tahun kemarin kisaran berapa? Kalau kemarin kisaran harga 3 juta, seumpamanya sekarang bisa jadi 3,3 sampai 3,5 kurang lebihnya. Kalau tahun kemarin laku berapa mas kambingnya mas? Kalau di sini saja laku 150 ekor lebih, hampir 160. Karena targetnya berapa? Kalau targetnya enggak target sini Pak, pokok kekurangan barang kita ambil lagi. Bisa lebih Hari ini mas, tahun ini mas? Bisa lebih dari itu. Sampai saat ini sudah laku berapa mas? Kalau sekarang di sini saja sudah menuju ke 40, kurang lebih 37 ekor sudah. Kalau di peternakan sebelum buka sudah laku 100-an ekor. Itu persediaan sendiri di sini? Kalau di sini persediaan saya sedia kurang lebih 150 sampai 200 ekor. Penjualan hewan kurban di tengah wabah PMK ini telah diatur oleh pemerintah pusat. Penjual harus rutin melakukan penyemprotan dengan disinfektan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternak yang dijual tidak boleh ditambah lagi. Penjual juga harus menyediakan PHMS bisa segera dilokalisir. Hingga saat ini tidak ditemukan tanda-tanda hewan kurban yang terjangkit PHMS. Dari 12 lapak penjualan yang diperiksa, seluruh hewan ternaknya dalam keadaan sehat. Hari ini kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan atau antemortem sebelum dipotong. Hari ini kan kemarin, kalau minggu-minggu kemarin kita fokuskan pada pedagang besar ya. Hari ini kita fokuskan mulai hari ini kita fokuskan di lapak-lapak pedagang kecil, lapak dadakan, terus kemudian penampung-penampung dan pengumpul ternak di Banyuwangi. Jadi yang diperiksa kita melihat kondisi fisik ya. Yang pertama kondisi fisik karena hari ini statusnya Jawa Timur Banyuwangi masih wabah PMK hari ini. Nah, kita harus tetap waspada, melindungi semuanya. Jadi kita harus pemeriksaan fisik, artinya bagaimana masyarakat nanti memanfaatkan hewan kurban ini mendapatkan ternak yang sehat, layak untuk dikorbankan. Setelah semuanya kita periksa dalam keadaan sehat, kita akan bisa melihat dari penampakan fisik itu sudah kelihatan, tidak usah spesifik laboratorium. Kemudian kalau semuanya sudah sehat, kita berikan surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Dari sekian pemeriksaan ada nggak Pak yang temuan-temuan yang? Oke, alhamdulillah ini tadi kita di kabupaten di kota ini kita bergerak 2 tim, ada sudah laporan dari teman-teman ada 12 lapak yang sudah disambangi. Alhamdulillah belum tidak ada yang menunjukkan gejala penyakit-penyakit yang baik itu menular maupun tidak. Selain itu, petugas juga menghimbau agar para pedagang untuk tidak menjual hewan yang tidak layak untuk dikurbankan. Pemeriksaan terhadap hewan kurban ini akan terus dilanjutkan. Pemeriksaan terhadap hewan kurban ini akan terus dilakukan dinas terkait di 25 kecamatan se-Banyuwangi hingga H-1 perayaan Hari Raya Idul Adha.
Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.